paling hina di antara segala orang kudus, telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan melalui iman kita kepadanya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kalian dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kalian berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kalian bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kalian dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah kepada Allah. Haleluya. 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 Kemuliaan kepada Kristus, firman Allah, kemuliaan kepada Kristus yang mewartakan kepada semua bangsa-bangsa. Haleluya. 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 Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang di dalam dunia ini. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan manusia, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, kitab Nabi Yesaya itu merupakan ramalan masa depan akan kasih Allah yang dilimpahkan kepada manusia, dan kasih Allah itu kemudian digenapi di dalam diri Yesus yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes tadi. Dikatakan sabda menjadi manusia. Sabda itu sudah dinyatakan sejak awal mula di dalam kitab Kejadian sebagai terang. Kemudian di dalam Injil Yohanes dinyatakan bahwa sabda itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita, yang di dalam Injil lain disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan Allah yang menyertai kita di dalam Yesus itu kemudian menyentuh Santo Arnoldus pada abad ke-19 yang lalu, tahun 1800 ya. Dan kemudian Santo Arnoldus yang pada waktu itu mengalami situasi tertindas di Jerman, itu waktu itu bangkit, namanya itu Kulturkampf, perang budaya. Ada seorang penguasa namanya Otto Bismarck, itu menutup gereja-gereja Katolik, seminari-seminari ditutup, pastor-pastor tidak boleh melakukan tugasnya, misa. Nah, memikirkan itu kemudian Santo Arnoldus muncul ide tentang, tentu saja bukan Santo Arnoldus tetapi Roh Kudus sendiri yang menggerakkannya. Kalau di dalam negeri ditutup, baiklah sekarang kita mendidik orang-orang diutus ke luar negeri, ke tempat-tempat yang belum mengenal Yesus, kemudian mengumpulkan orang-orang untuk dididik menjadi misionaris, dan akhirnya muncul misionaris pertama yang diutus ke Cina, ke Shandong, namanya Santo Yosef Reinhard-Metz. Itu abad 18. Oleh karena Allah berkarya dan karya Allah itu digenapi di dalam Yesus dan diwaris-wariskan turun-temurun oleh para rasul dan para petugas gereja, akhirnya sampai kepada Santo Arnoldus. Dan Santo Arnoldus yang ada di Jerman sana, oleh karena gerakan Roh Kudus tetap terus mewariskan misinya itu, akhirnya sampai juga didengar oleh orang Kulon Progo yang tidak pernah mendengar. Di sana itu gereja sebulan sekali ada misa dulu ya, itu pun belum tentu, dan itu harus jalan kaki 1 jam, dan belum pernah tahu namanya SPB. Tapi kemudian muncul satu orang yang mengenal Santo Arnoldus, kemudian sampai ke Roma, kembali lagi mengajar romo-romo, calon romo di Malang, dan akhirnya harus belajar lagi ke Roma, dan hari ini sampai di sini. Dan Santo Arnoldus itu hebatnya di dalam merangkul budaya-budaya. Jadi saya yang hidup di Roma itu hidupnya bersama-sama dengan orang Afrika, orang Cina,
orang India, orang Filipina, orang Polandia, orang Inggris, orang Amerika, orang Belanda, orang Jerman, hidup bersama-sama, makan bersama-sama, bercanda bersama-sama, minum bersama-sama, bekerja bersama-sama, berdoa bersama-sama. Siapa yang bisa mengumpulkan orang dari berbagai macam budaya yang berbeda-beda menjadi satu keluarga, itu kalau bukan Tuhan sendiri yang berkarya melalui Santo Arnoldus dan melalui orang-orang yang kemudian digerakkan oleh Roh Kudus menerima dia, itu tidak mungkin. Dan sekarang di sini kita juga ada orang Cina, ada orang Jawa, ada orang Pemalang ya, Iya. bahkan agamanya beda, itu bisa bersatu, rukun. Dan itu siapa yang mempersatukan? Roh Kudus sendiri. Juga di dalam keluarga saya itu agamanya beda-beda. Adik saya Muslim, terus ponakan-ponakan saya juga banyak yang Muslim. Itu bisa bersatu karena siapa? Roh Kudus yang mempersatukan dari berbagai macam perbedaan itu. Oleh karena itu kita bersyukur pada karya Allah melalui Yesus, juga karya Allah yang terus berlanjut oleh karena gerakan Roh Kudus sampai saat ini. Dan kita bersyukur karena Santo Arnoldus yang orang dari Eropa sana bisa menjangkau Cina dan kemudian bisa menjangkau seluruh dunia. Dan sekarang kita di sini pun memperingati Santo Arnoldus ini. Bukan supaya kita memuji-muji Santo Arnoldus, tetapi supaya kita ingat bahwa Allah itu senantiasa menyertai kita. Allah itu, sabda itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dan kalau kita merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kita, kita menyapa dia, maka kita akan dibimbing sehingga sampai pada nanti saatnya kita menghadap kembali kepada Bapa di surga. Semua kita akan dipanggil. Dan di dalam persekutuan kebersamaan ini kita berjuang bukan sendiri-sendiri, tetapi saling membantu, saling mendukung, dan akhirnya kita akan selamat bersama-sama. Amin. 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 Mari sekarang kita nyatakan iman kita kembali.